Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai penjelasan kasus dari primary syphilis, yaitu di sini 90-year-old man, yaitu seorang laki-laki berusia 19 tahun. Di sini chief complaint-nya adalah ulcer on penis, yaitu keluhan utamanya adalah ulkus pada penis. Onset-nya adalah notice 3 days ago, yaitu disadari sejak 3 hari yang lalu. Temperatur 37,1 derajat Celcius, yaitu di sini physical exam, yaitu adanya indurated painless ulcer near the glans penis, yaitu ulkus keras atau indurasi, tidak nyeri di dekat glans penis. No surrounding erythema, yaitu tidak ada erythema sekitar. No inguinal lymphadenopathy, yaitu tidak ada pembesaran kelenjar getah bening inguinal. Historinya adalah college student, yaitu mahasiswa. No significant past medical history, tidak ada riwayat penyakit sebelumnya. No medications, yaitu tidak mengonsumsi obat. Non drug allergy, tidak ada obat alergi. Kemudian juga the first line treatment for this patient has structural similarity which of the following, yaitu terapi lini pertama untuk pasien ini memiliki kemiripan struktur dengan yang mana, yaitu A. Dialanin, B. D-glutamic acid, C. Folic acid, D yaitu L-alanin, D-glutamin, N asetilglukosamin, F yaitu N-asetilmuramic acid. Di skip dulu, kemudian juga difikirkan pilihan mana yang benar. Jawaban yang benar yaitu A. Dialanin. Kemudian juga kita akan membahas mengenai clinical reasoningnya, yaitu di sini temuan kuncinya seorang pria berusia 19 tahun, ulkus pada penis baru 3 hari, tidak nyeri, indurated atau keras, tidak ada eritema sekitar, tidak ada limfadenopati inguinal, demamnya tidak ada. Diagnosis paling mungkin yaitu primary syphilis, penyebabnya adalah treponema pallidum. Lesi khas primary syphilisnya adalah sangre, painless ulcer, indurated firm, biasanya lesi tunggal. Nah, kenapa ini paling cocok ke syphilis primer, yaitu karena sangre syphilis klasik itu tidak nyeri, keras atau indurated, tepi bersih, inflamasi sekitar minimal. Soal ini sangat khas menggambarkan sangre syphilis primer. Kenapa bukan herpes genital, yaitu herpes biasanya nyeri berupa vesikel atau ulkus multiple, sering ada rasa terbakar, kemudian juga lebih inflamasi. Pada soal ini yaitu ulkus tidak nyeri, tidak disebut vesikel, tidak tampak inflamasi sekitar, jadi bukan herpes. Kenapa bukan sankroid, yaitu sankroid biasanya menyebabkan hemophilus ducreyi, ulkus nyeri, dasar kotor, tepi irreguler, sering ada limfadenopati inguinal nyeri. Pada soal ini yaitu ulkus tidak nyeri, tidak ada limfadenopati inguinal, jadi bukan sankroid. Kenapa bukan limfogranuloma venerum, yaitu LGV biasanya penyebabnya adalah Chlamydia trachomatis L1 sampai L3, lesi awal kecil dan juga sering tidak disadari. Lalu muncul limfadenopati inguinal nyeri. Pada soal ini tidak ada limfadenopati, lesi utama yang jelas adalah sangre like ulcer. Kemudian juga kurang cocok. Nah, di sini 7 adalah terapi lini pertama yaitu berupa penisilin G. Untuk sifilis, obat lini pertama adalah penisilin. Kenapa soal menanyakan struktural similarity? Karena mereka ingin menguji mekanisme kerja penisilin. Penisilin ini menghambat transpeptidase. Transpeptidase berfungsi menyilang peptidoglikan dinding sel bakteri. Penisilin bekerja karena mirip dengan dialanin. Ringkasan persingkatnya adalah ulkus penis tidak nyeri plus keras, yaitu berupa primary syphilis. Terapi lini pertama adalah penisilin. Penisilinnya mirip diala. Nah, polanya yaitu ulkus genital, painful itu berupa herpes sankroid, painless yaitu berupa syphilis. Syphilis primary yaitu adanya sangre, indurated, dan juga painless. Nah,
Kemudian juga saya akan membahas mengenai penjelasan kasus. Nah, yaitu inti paling sederhana, pasien ini kena sifilis, tandanya luka di penis yang tidak sakit. Bayangkan begini, yaitu dinding bakteri seperti tembok bata. Bata sama dengan dinding bakteri, semen yaitu yang menyambung bata. Ini ya, ini dinding bakteri itu adalah bata-bata ini, semen ini yang menyambung bata. Nah, bakteri itu butuh semen supaya dindingnya kuat. Siapa yang pasang semen? Yang pasang semen yaitu ini ya, tukang bernama enzim transpeptidase. Tugasnya adalah menyambung dinding bakteri. Penisilin kerjanya gimana? Yaitu penisilin itu menyamar jadi bahan semen, bentuknya mirip dialanin. Ini ya, ini semennya. Kemudian juga analoginya adalah tukangnya mau pasang semen, tapi yang datang ternyata penipu ini ya, dialaninya. Akhirnya tukangnya ketipu, nggak bisa kerja. Hasilnya dinding bakterinya karena dialaninnya di sini tidak kuat, otomatis bocor dan juga pecah menyebabkan bakterinya mati. Jadi kalau rumah ini semennya nggak bagus, malah yang datang yang abal-abal, biasanya dia rumahnya pun nggak bagus gitu ya. Kenapa jawabannya A? Yaitu karena penisilin ini mirip dialanin. Ini yang bikin dia bisa menipu enzim. Ini yang benar. Kemudian juga si tukangnya kan salah, malah masang yang palsu. Jadinya dia gampang bocor, retak gitu. Yang lain kenapa salah? Yaitu B dan juga D bukan bentuk yang ditiru penisilin. C yaitu itu for target organ lain, bukan penisilin. E dan juga F itu bata dinding, bukan semen. Kalimat hafalan adalah penisilin itu pura-pura jadi diala membuat dinding bakteri gagal dibuat.